Baik, kita lanjut di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 1 ayat 3, beginilah firman Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Makna dasar dan konteksnya adalah, ayat ini adalah tindakan kreatif Allah yang pertama. Melalui firman-Nya tidak ada bahan mentah, tidak ada bantuan, hanya firman Allah yang berkuasa dari kekacauan dan kegelapan. Di dalam ayat 2, kini muncul terang, ayat 3. Ini menandai pola karya Allah, firman, terang, dan kehidupan. Di dalam arti simbolik yang penting adalah, berfirmanlah Allah. Yang pertama, segala sesuatu bermula dari firman-Nya. Firman adalah alat penciptaan, sekaligus dasar kehidupan rohani di dalam Matius 4 ayat 4. Yang kedua itu jadilah terang. Nah, terang di sini muncul sebelum matahari, bulan, dan bintang diciptakan. Ayat 14, ini menunjukkan bahwa terang pertama adalah manifestasi kuasa Allah sendiri, simbol dari kehadirannya. Yang ketiga adalah, lalu terang itu jadi, menunjukkan kuasa firman Allah yang tidak bisa ditolak. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, saat Allah berfirman, ciptaan langsung taat. Kita belajar juga di dalam hubungan dengan ayat Alkitab yang lain. Yang pertama, Mazmur, di dalam kitab Mazmur 33 ayat 6-9. Langit dijadikan oleh firman Tuhan. Ia berfirman, maka semuanya jadi. Di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat 5 dan ayat 9 terdapat di dalam kitab Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dan 9 itu firman adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kristus adalah terang sejati. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, Allah yang berfirman, dari dalam gelap muncullah terang, adalah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita semua. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk kita belajar di dalam teologi nubuatan itu, berarti terang yang pertama, Kristus sang terang yang muncul sebelum matahari adalah gambaran nubuat tentang Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Di dalam firman menciptakan terang, firman menebus manusia. Seperti Allah berfirman untuk menciptakan terang fisik, demikian juga firman Kristus datang untuk membawa terang rohani kepada dunia yang gelap oleh dosa. Di dalam kegelapan, terang. Pola ini menunjukkan karya keselamatan dari kebinasaan menuju kehidupan baru. Di dalam 1 Petrus ayat 2, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita belajar di dalam pengaplikasian rohani ya. Percaya pada kuasa firman. Yang pertama, jika firman Allah sanggup menciptakan terang dari kegelapan, firman yang sama sanggup memberi jalan keluar dalam hidup kita. Yang kedua, hidup dalam terang. Kita dipanggil menjadi terang. Kita dipanggil untuk tidak lagi berjalan dalam gelap. Di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Yang ketiga, membawa terang bagi sesama sebagai murid Kristus. Kita semua, Anda dan saya, itu dipanggil untuk menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia. Garam dan terang tidak bisa dipisahkan, karena semuanya satu paket. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16. Di dalam perenungan kita bisa belajar di dalam Kejadian 1 ayat 3 mengajarkan bahwa firman Allah adalah sumber terang. Di dalam setiap situasi gelap, baik kebingungan, penderitaan, atau dosa, Allah bisa berfirman dan terang itu pasti datang. Terang Kristus tidak hanya mengusir gelap, tetapi juga memberi arah, tujuan, dan hidup yang baru. Apakah Anda ada bagian di dalam hidup Anda
Apakah ada bagian di dalam hidup Anda yang masih dikuasai kegelapan? Biarlah firman Allah berbicara di situ, karena setiap kali Allah berfirman, selalu ada terang yang lahir dari Allah di dalam kehidupan kita semua.